Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kalau misal dia lagi berzina, dia berhenti, oke saya tinggalin sekarang, lalu dia menyesali perbuatannya, tapi poin yang ketiga dia bilang kalau ada kesempatan lagi berzina saya akan ulangi ya. Berarti poin ketiga tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya, tidak sah taubatnya. Kalau seseorang sudah bertaubat sekarang misalnya dari kemaksiatan, lalu betul-betul dia tulus, tiga syarat terpenuhi, dia meninggalkan, dia menyesali, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, lalu kemudian tahun depan dia terjerumus lagi, maka taubatnya yang pertama diterima karena betul-betul dia penuhi syarat. Hanya betul-betul mungkin pada saat tahun depannya imannya lemah, kemudian dia melakukannya lagi. Tentu di sini bukan menggampangkan ya, tapi kita sedang bicara masalah hukum syariat ya. Kalau ayat dikatakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Jadi kan kalau teman-teman baca dalam Al-Quran terjemahan ada ayat-ayat Makkiyah, maksudnya ayat yang dari kota turun di kota Mekah dan atau fase Mekah, dan ayat-ayat Madaniyah berarti yang turun di Madinah. Umumnya ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berisi tentang kisah-kisah umat sebelum kita kan? Kisah-kisah tentang surga dan neraka, siksa kubur ya. Ini semua isinya itu, peringatan-peringatan seperti ini. Jadi belum mencakup hukum-hukum syar'i kecuali sebagian kecil. Kalau ayat-ayat Madaniyah yang di Madinah itu semuanya hukum. Seperti kita tahu tahun 2 Hijriah, nanti kita pelajari tahun 2 Hijriah mulai ada puasa Ramadan, mulai ada perintah-perintah jihad ya, mulai ada perintah di masa Madinah haji ya, dan umrah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang terjadi di hukum-hukum Madinah. Juga yang lain, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Cirinya orang yang suka adu domba adalah, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia, adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga, tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu subhanallah, lisannya manis, sampai kata Nabi SAW, tapi di belakang luar biasa. Akan bertemu ya. Kalau tidak ada seorang pun di antara kalian mati terbunuh di sini di Badar kecuali pasti masuk surga. Ada satu sahabat namanya Abdullah ini mengatakan, bakhin, indah sekali ya Rasulullah, indah sekali. Coba ulangi. Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badar kemudian terbunuh kecuali pasti masuk surga. Ada jaminan. Maka akhirnya berkecamuklah peperangan, dan Abdullah ini lagi pegang 2 butir kurma. Kemudian dia makan dulu, pasukan lagi nyerang, dia makan. Begitu dia makan, dia mengatakan, sungguh kalau saya selesaikan makan kurma ini masih lama untuk masuk surga. Lalu kemudian dibuang sama dia, lalu dia masuk sampai terbuang. Pernah terjadi Nabi SAW pada saat menawan 60 tawanan Badar, kemudian Umar meminta agar, ya Rasulullah, 60 ini dibunuh saja. Mereka keluar dari Mekah bawa pedang, mereka mau perangin muslimin. Ini bukan orang biasa, militernya orang kafir nih. Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar, udah dimaafin aja, nanti biar mereka tebus gitu. Ternyata subuh-subuh Umar pergi ke masjid, didapatkan Nabi SAW sama Abu Bakar lagi nangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kalian nangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis gitu. Karena tidak mungkin 2 orang ini mulia menangis nih, pasti ada sebabnya nih. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau bukan sudah merupakan takdir Allah, maka mungkin hukuman Allah akan datang dan kita semua kena kecuali kamu. Kenapa kata Umar, ya Rasulullah? Karena Allah setuju dengan pendapatmu, mestinya 60 tawanan Badar itu memang dihukum mati. Karena mereka keluar dari Mekah memang ya sudah terlanjur keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka, mungkin mereka sudah hancurin muslimin gitu kan. Tapi takdirnya Allah berbeda. Karena saya sudah putuskan, Allah mengambil keputusan itu untuk memberikan mereka kesempatan menebus. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan, dan ini maksud Allah membentangkan tangannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya, membentangkan tangannya untuk menerima hamba-hambanya yang taubat.
Dan makna daripada membentangkan tangan di siang hari untuk orang yang berbuat salah di malam hari, artinya kapan saja dia mau taubat, Allah selalu menerima. Pelaku dosa malam, kalau dia mau taubat di pagi hari, Allah terima semua dosanya yang semalam itu, maafkan semuanya. Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari atau siang hari di malam hari bagi orang melakukan dosa di siang hari, maka siapapun yang melakukan dosa di pagi sampai siang hari sampai sore malam hari dia taubat, Allah terima. Artinya kapan saja dia taubat, Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis masyhur menerimanya. Dan bahwasanya Nabi SAW pernah diizini oleh beberapa istri Nabi, kurang lebih 3-4 orang dari istri Nabi keluar ingin pergi hajat, sama-sama pergi. Kemudian naik ke atas unta, yang unta ini memang dibuatin di pundaknya 2 buah keranjang besar ya, atau kotak besar yang memang untuk dinaikin oleh orang di kanan dan di kiri, bisa 2 orang. Naiklah 4 orang ummahatil mukminin di satu unta ini. Kemudian Anjasya membawa unta itu. Baru saja jalan, Anjasya ini punya suara yang indah sekali. Jadi Anjasya ini sering melanturkan syair-syair yang kalau dia mau lunakkan untanya, kalau dia mau panggil, dia lantunkan suaranya, maka unta itu datang. Waktu baru jalan, Anjasya ingin membuat supaya unta ini jalan nyaman, ya, tidak terganggu, maka dia melantunkan syair-syairnya. Baru saja dilantunkan, untanya ini menggoyang-goyangkan kepalanya sampai unta ini geranda yang ada di belakang itu sempat goyang. Maka sabda Nabi SAW yang masyhur, mahlan ya Anjasya alal khawarir, ya, hati-hati hai Anjasya dengan botol-botol kacaku, maksudnya para istri Nabi. Di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam, dan pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma, sangat tinggi, sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Waktu dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan kira-kira 6 lutut, ukurannya 6 lutut ini 6 kali setengah meter ya. Itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair waktu berdiri dekatnya orang itu hanya mendekati perutnya, mendekati dadahnya, saking besarnya orang itu. Duel akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya, bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus, dan pengawal khususku di kancah peperangan Zubair bin Awam. Siapapun yang sedih, yang sumpah, yang punya masalah, dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu, wabni amatika. Maksudnya anak hamba laki-lakimu adalah ayahku, anak ayahku, anak hamba laki-lakimu. Allahumma inni abduka, ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak dari hambamu laki-laki, maksudnya anak ayahku, wabni amatika, dan anak dari hamba perempuanmu, maksudnya ibu kita, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berlaku padaku semua peraturanmu, adlun fiyya qada'uk, dan sangat adil keputusanmu padaku, as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dari semua nama-nama yang engkau miliki, anzaltahu fi kitabik, yang engkau telah turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau meletakkan di ilmu ghaib yang engkau lebih mengetahui di langit sana. Antaj'al qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai pelibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jala'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi wa amradi, dan semoga juga menjadi penghilang kesedihanku, masalahku, dan juga penyakit-penyakitku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Apa isinya malam Aqabah itu? Nabi SAW bilang, kalau kalian mau saya hijrah ke Madinah, pindah tinggalkan Mekah, syaratnya bela saya dan agama ini melebihi diri kalian sendiri dan harta kalian juga keluarga kalian. Siap nggak?
Jangan sampai saya pergi ke sana terus kalian biarkan nanti. Kalau siap saya pergi. Maka mereka pun sepakat mengatakan, baik ya Rasulullah, kami membela anda lebih dari diri kami, keluarga kami, istri anak kami pun anda lebih dari kami dahulukan, harta kami semua kami siap berikan. Yang penting anda datang ke Madinah, sebarkan Islam di Madinah. Gitu. Maka terjadilah kesepakatan malam Aqabah namanya. Nah, itu dianggap malam mulia, Bu ya. Kenapa? Karena kesepakatan yang mengubah sejarah dunia. Karena setelah itu Nabi akhirnya hijrah ke Madinah, kekuatan muslimin jadi kuat sampai merebut Mekah sampai tersebar seperti sekarang. Itu dianggap malam penentuan. Muraqabatullah, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di kantor ini atau di ruangan ini atau di tempat kita bekerja ada CCTV yang mengawasi, ada security yang menjaga, ada atasan yang selalu mengontrol, kita akan selalu menjaga kualitas kerja kita. Sebenarnya seorang mukmin tidak butuh CCTV. Kita harusnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dalil yang memerintahkan masalah itu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 284 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Artinya walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan juga Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saksi bahasan kita, apapun yang kita sembunyikan, Allah mengetahui. Bahwasanya peran orang tua besar sekali. Banyak orang tidak sembuh penyakitnya, tapi kena minta didoakan sama orang tua sembuh. Banyak orang bangkrut usaha, lalu kemudian dia minta tolong sama orang tuanya didoakan, berhasil. Kenapa kita teman-teman melupakan orang tua kita? Ada orang begitu pindah di kota besar, orang tuanya ada di kampung, telepon tidak, kunjungin tidak, tanya kabarnya tidak. Bahkan kadang-kadang kita mudik, kalau Idul Fitri, pulang kampung, ketemu orang tua yang sudah setahun, 2 tahun tidak ketemu, mereka rindu sama kita. Cuma salaman, habis itu duduk sebentar, 5 menit, 10 menit, pergi kumpul sama teman-temannya. Dari pagi sampai malam, orang tuanya rindu pengen duduk sama dia. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa nggak maksimalkan? Orang tua begitu mengatakan amin atau mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah. Kata baginda Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua buat anaknya. Mustajab doanya. Menikah adalah ibadah. Tidak harus kaya dulu baru menikah. Sampai ada sahabat yang menikah dengan mahar hanya ayat Al-Quran. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dulu di masjid, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku buat anda. Nabi SAW melihat ke perempuan tersebut, sepertinya tidak ada hajat. Maka Nabi tawarkan ke masjid, siapa di antara jemaah yang mau nikahi? Ada satu angkat tangan. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu, carilah sesuatu yang kau bisa jadikan mahar, walaupun cincin dari besi, bukan perak lagi, besi saja kamu lengkungin, bawa ke sini. Dia ke rumahnya, dia balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya hafalan ayat-ayat Al-Quran? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dengan wanita ini dengan mahar ayat-ayat Al-Quran itu. Menikah, jadi suami istri padahal miskin. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya atau siksanya. Artinya hati-hati. Allah itu kalau nyiksa nggak ada yang bisa nahan. Satu saja urat saraf Allah pelintir, selesai. Encok, keseleo, ya. Apalah segala macam. Bahkan bisa seketika Allah matikan. Dan pada saat itu penyesalan yang luar biasa. Ruginya apa kalau anda menjadi orang beriman?
Tuh orang beriman tuh nikmat sekali. Bisa makan, bisa minum, bisa biologis. Nggak usah buat sensasi-sensasi. Tenang-tenang aja teman-teman sekalian. Umur kita terbatas. Jadi orang beriman tuh enak sekali. Coba ikuti ceramah kami, indahnya menjadi orang soleh. Ikuti, coba dengarkan. Coba buka hati dulu, dengarin. Siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anda. Ya. Inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Dan pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Artinya azab dunia itu sudah berat. Apalagi azab akhirat jauh lebih berat. Jangan coba-coba. Di zaman kita sekarang ada unik. Mau mendaftar jadi ahli neraka. Dia seperti sudah tahu neraka. Faham neraka itu apa? Main nantang-nantang gitu. La haula wa la quwata illa billah. Coba ambil korek gas kecil. Bakar jarimu sendiri. Wahai orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini, bakar jarimu coba. Apa kamu gak rasa panas itu? Coba ambil silet kecil lalu iris sedikit. Sakit gak? Hati-hati, jangan sampai membuka dan menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kerja di perusahaan, kita tantang atasan kita saja. Coba kalau bisa hukum saya. Udah cukup membahayakan buat kita. Dia bisa pecat, dia bisa laporkan ke polisi, dia bisa bayar bodyguard untuk mukul, bisa segala macam. Apalagi Allah sang pencipta yang sudah menjadikan neraka sebagai tempat siksaan. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah, hati-hati. Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat yang pincang kakinya. Umurnya sudah sangat tua. Tapi dia termotivasi sampai anak-anaknya menahannya. Jangan ikut perang ayah. Kaki anda pincang, umur anda sudah tua. Mengangkat pedang pun gemetar. Apa kata Amr bin Jamuh? Pada saat anak-anaknya melapor ke Nabi SAW, Nabi mengatakan, wahai Amr, kau sudah tua, kakimu pincang. Jawaban beliau sangat sederhana. Ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak layak mendapatkan surga dengan mati syahid? Maka dia pun naik ke atas kudanya dan Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia pergi. Dan akhirnya terbunuh mati syahid. Kata beliau, ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad. Di sini musyrik tentu berbuat syirik besar ya. Seperti dia muslim tapi dia juga menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk laut dan seterusnya. Jadi dia mempartnerkan ibadah sembelihannya antara Allah sama makhluk gitu kan. Atau murtad meninggalkan Nabi SAW, maka seluruh amal baiknya seperti sedekah, silaturahim, serta menjaga hak tetangga dan sebagainya menjadi tidak sah. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalannya pun batal atau tidak diterima. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran di antara kamu dari agamanya, dia keluar dari agama ini lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3 supaya gaji di kampus lebih tinggi lagi. Ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju,
Kemudian dia mau kembangkan. Dia buka 5 cabang, 10 cabang, ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran. Dia tinggal punya ilmunya saja, selesai. Dia bisa kembangkan. Karena ada hadis menjelaskan masalah itu. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kepada para sahabat laki-laki, ya, kalau kalian melihat seseorang dari lawan jenis yang menggoda syahwat kalian, kembalilah kepada pasangan kalian, karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Betul memang dari sisi kiasnya mungkin kulitnya, wajahnya, tapi kemaluannya satu, sama saja. Loh, ini rasionalnya kan? Rasionalnya begitu. Coba ibu-ibu dan bapak sekalian renungi kalimat itu. Artinya sama saja ujung-ujungnya, toh juga akan melampiaskan itu. Setelah klimaks selesai. Lalu kenapa buka pintu zina? Sementara ini dosa besar. Nggak perlu semuanya gitu. Kalau yang mutlak teman-teman sekalian, mau nggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang, kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, nggak pernah pesan, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan, ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita nggak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali dapat warisan, tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh di akhir hidupnya, kuasa Allah, rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak, sampai kepada kita, mau nggak mau akan datang rezeki itu. Seorang penyihir di Saudi ketangkap, padahal dia itu dianggap penyihir paling hebat Jazirah Arab. Dan dia mengaku sendiri pada saat ketangkap, dia memiliki ribuan jin yang dia sebarkan untuk menutupi jalan-jalan, jadi orang nggak bisa lihat. Tapi seorang syekh menangkapnya sampai ke rumahnya, sampai ke kamarnya, tempat prakteknya. Ditanya sama dia, bagaimana bisa kau lolos menangkap saya? Padahal saya sudah sebarkan sekian banyak dan tidak pernah, bertahun-tahun nggak pernah ketangkap orang ini. Dia bilang, kamu lupa bahwa kamu sedang berada di bawah kerajaan Allah. Allah mampu melakukan apa saja. Orang bodoh yang menganggap dirinya itu bisa berhasil menipu Allah gitu, ya, seakan-akan tidak akan ketahuan, itu nggak mungkin. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kebenaran adanya surga sekarang, seperti misal hadis yang sangat sederhana tapi maknanya sangat tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hadis dinilai sahih. Kata baginda Nabi SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan di dunia satu kali saja, subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, maka pada saat itu juga ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Jadi maknanya ada waktu sekarang, di saat ini pun, detik ini pun, teman-teman sekalian mengucapkan kalimat ini, langsung mendapatkan satu ucapan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ini sudah cukup untuk mendapatkan satu pohon. Kita baca 100 ya 100 pohon, dan itu baru ditanamkan pada saat kita mengucapkannya, menandakan surga ada. Bentuk komunitas yang baik. Tidak ada lagi grup-grup yang berbau kemaksiatan. Tidak ada lagi teman-teman tempat curhat yang aneh-aneh. Tidak ada lagi tontonan hal yang didengar yang bisa membuat Anda terbawa dengan arus mereka.
Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia atau tidak ada hubungannya sama dia. Ada orang subhanallah sibuk buka handphone, medsos, nyari yang tidak ada manfaat, tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Masuk ke alam politik, dia sendiri bukan politikus, bukan alamnya. Atau masuk membahas tentang masalah rumah tangga orang lain, artis fulan yang cerai, ini, itu, segala macam. Semua informasi terkumpul. Lebih baik maksimalkan memori Anda itu untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, isi dengan amal-amal saleh. Daripada nanti buku amal kita terisi dengan hal-hal yang kosong, menghayal, tidak ada gunanya teman-teman sekalian. Menyesal loh terakhir itu, ingat itu, akan menjadi penyesalan. Semoga Allah selamatkan kita. Makanya wasiat Nabi SAW kepada semua laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, banyak orang menikahi wanita karena kekayaannya. Nah dia kaya, dilamarlah, minta menikah karena berharap hartanya perempuan tersebut. Lihasabiha, atau karena jalur nasabnya, dianggap dia adalah orang yang jalurnya nasabnya bagus, terhormat. Wa lijamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Maka dahulukanlah yang beragama, hidupmu akan tentram. Dalam hadis Bukhari yang lain, wala amatun saudaun kharma dhatud din khair. Ketahuilah wahai para laki-laki, seorang budak berkulit hitam, ya, budak dan berkulit hitam serta kharma. Kharma itu teman-teman tidak ada pemisah hidungnya nih. Jadi lubang hidungnya satu, jeleknya luar biasa. Nah, tapi Nabi mengatakan apa? Budak berkulit hitam, ya, dan kharma nggak ada ininya. Jadi lubang hidungnya besar satu. Tapi beragama lebih baik kau nikahi. Sampai begitu karena agama tidak. Nabi SAW menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sahih. Ajaban li amri mu'min. Mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Wa in asabahu darra, kalau datang cobaannya, sabar. Dan Nabi mengatakan, wala yakunu dzalika illa limu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad kepada para pengikutmu, kepada manusia semua, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan, kenikmatan, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, prestasi-prestasi tertinggi di dunia yang telah Allah keluarkan atau tetapkan bagi hamba-hambanya sebagai rezeki yang baik-baik buat mereka. Boleh kita jaga nama harum kita dengan kejar titel tertinggi pendidikan, boleh kita menjadi seorang pedagang yang hebat, boleh menjadi seorang pejabat yang hebat, boleh menggunakan pakaian yang terbaik. Islam tidak pernah suruh kita pakai baju kumuh, tidak pernah suruh kita makan roti kering, tidak pernah suruh kita untuk hidup susah-susah. Enggak. Islam suruh kita menjadi orang yang mampu. Sekarang kita kalau sholat di masjid, kalau kita masih masuk masjid, dapat pahala masing-masing. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra. Gimana? Saya ajak teman saya. Ayo sholat ya di masjid, sama-sama ke masjid. Saya dapat misalnya 10 pahala, dia dapat 10 pahala. Tapi saya dikasih sama Allah 10 plus seperti pahala dia tanpa dikurangi pahala dia. Karena saya mengajak dia. Kan gitu. Makin banyak saya ajak, maka makin banyak pahalanya. Imam yang mengimami kita sholat, panen pahala satu masjid. Muadzin panen imamnya, panen pahala imam dan pahalanya makmum. Gitu. Tapi ada satu hal yang penting. Ada orang tidak hadir di masjid itu panen pahala semua. Siapa itu? Yang bangun masjidnya dengan duitnya, dengan hartanya, dia dapat pahalanya, gitu kan? Itu luar biasa. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah
oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Pohon yang dilarang di sini teman-teman sekalian adalah pohon yang tidak dijelaskan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang mengatakan pohon khuldi atau buah khuldi. Ini keliru. Karena istilah kalimat khuldi dalam Al-Quran, nanti kita akan sebutkan ayatnya, itu dari lisannya iblis, bukan dari Allah. Khuld artinya kekal. Jadi iblis akan berkata kepada Adam, hai Adam, maukah saya tunjukkan kamu kepada pohon khuld, pohon yang kekal. Kalau kau makan, kau akan seperti malaikat kekal, atau kau tidak akan mati. Istilah khuld keluar dari lisan iblis. Jadi seorang mukmin tidak layak mengatakan itu buah khuldi. Karena Allah mengatakan pohon saja, nggak dijelaskan. Dan sabar ada 3 hal dalam kehidupan kita teman-teman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu begini, kalau azan ke masjid, tutup aurat, fokus mencari yang halal, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berbuat dosa, punya peluang berzina, punya peluang bohong, punya peluang apa saja, tapi sabar, kontrol diri, jangan, walaupun ada peluangnya, gitu kan. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian, apapun sifatnya, ini sabar. Allah mengatakan, orang-orang yang sabar dan beramal saleh, ya, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan juga pahala yang besar. Dikatakan di sini, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah semua mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk orang-orang kafir. Sujud di sini teman-teman adalah sujud sesuai dengan perintah Allah, bukan karena penghambaan kepada Adam. Sama teman-teman kalau kita ditanya, kenapa anda orang Islam sujud menghadap Ka'bah? Kan tidak boleh sembah berhala, nggak boleh sembah batu, nggak boleh sembah pohon. Kenapa sujud ke Ka'bah? Ka'bah kan juga batu. Apa jawaban kita? Kami sujud bukan karena Ka'bahnya, karena kasus ada perintahnya sang pencipta. Kalau perintah Allah ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke laut, kami ke laut. Jelas ini? Jadi kita bukan sembah Ka'bah sama sekali. Ka'bah kalau rusak direnovasi biasa. Kita muliakan iya, tapi bukan disembah. Sujud kita ke sana karena perintah sang pencipta. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Bagaimana beliau tidak mau menunda penyampaian wahyu. Padahal beliau bisa saja menyampaikan di waktu nanti setelah salat Isya misalnya, atau keesokan harinya. Tapi Nabi SAW sangat haris. Haris itu selalu perhatian khusus agar syariat Allah Subhanahu wa taala segera sampai kepada umat ini dan mereka segera meraih rahmat Tuhannya. Di saat Nabi SAW menyampaikan itu, beliau mendapatkan informasi bahwasanya pintu langit lagi dibuka, maka beliau segera menyampaikan kepada para sahabat. Bisa masuk dalam maknanya, ini Allah SWT sedang banggakan kalian. Kalau kalian pun mau bersyukur kepada Allah, mau berzikir, mau berdoa, ini kesempatan. Karena Allah sedang membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Jadi ini perhatian Nabi SAW yang luar biasa. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 7. Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat tentunya, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiati wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan membersihkan dosa-dosa mereka dan kami pasti akan membalas kebaikan mereka itu, amal-amal soleh mereka kerjakan setelahnya dengan balasan yang paling baik atau lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah juga Bapak Ibu sekalian, ini juga tambahannya digunakan dalam doa-doa. Salah satu kiat untuk membuat doa mustajab menggunakan Asma'ul Husna. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asma'ul Husna, maka berdoalah dengannya. Misal contoh gini, teman-teman bilang, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli. Jadi sebelum mengatakan ikfirli, kita mengikuti namanya Allah, gitu kan? Kemudian ya Razzaq urzukni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, ya. Jadi kita hubungkan antara nama-nama Allah dengan ini.
Ini juga termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan poin ini. Allahu a'lam. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Dia harus tahu setiap detiknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Di antaranya waktunya, di mana dia habiskan. Dan diikutkan lagi setelahnya masa mudanya, di mana dia habiskan. Ternyata waktu sama masa muda ini sama-sama, gitu kan. Tetapi waktu bicara masalah global dari masih kecil sampai dia meninggal. Kalau masa muda lebih difokuskan lagi, energi lagi memuncak, ide-ide lagi brilian. Ya, banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Kalau orang sudah tua, jalannya jadi lamban, badannya bungkuk, mungkin matanya rabun. Tapi orang masih muda banyak sekali. Dan ini tidak boleh disia-siakan, akan dipertanggungjawabkan semua pada hari kiamat. Sampai Nabi SAW menekankan khusus untuk wasiat orang sudah meninggal misalnya, sabda beliau adalah wasiat dari walid, tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh ahli waris, maksudnya untuk harta. Karena ahli waris sudah dapat harta. Dengan ahli waris masing-masing sudah mendapatkan haknya. Ada persentase yang ditentukan oleh Sang Pencipta Allah. Maka tidak boleh lagi orang pada saat meninggal, dan akan wasiat dibolehkan. Tapi khusus untuk berbagi harta tidak boleh lagi seseorang menulis misalnya, saya wasiatkan rumah saya misalnya di mana bukan itu buat anak yang pertama. Atau harta rumah saya yang ada di misal di Parepare untuk si fulan. Si fulan ini tidak boleh. Untuk ahli waris tidak ada lagi wasiat harta. Tetapi wasiat-wasiat yang lain dibolehkan. Dan ini makna juga Nabi SAW menekankan, artinya wasiatkanlah pada saat kalian mau meninggal, yang penting jangan satu poin itu. Karena harta sudah punya persentase secara khusus bagi ahli waris yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah. Satu-satunya kata para ulama, orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan gak ya? Zakat ini nanti bisa mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. Pepatah bahasa Arab menyebutkan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat, minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami. Bolehnya seseorang mengingatkan orang lain yang sedang salah, melakukan kesalahan. Dan kalimat yang paling tepat adalah bertakwalah kepada Allah. Bertakwa artinya ikuti hukumnya. Apa yang kamu lakukan ini sesuaikan dengan syariat Allah. Makanya Nabi SAW berkata kepada wanita ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Perbuatan yang kamu lakukan ini keliru. Yang kelirunya bukan ziarah kuburnya ya, tapi nangisnya di kuburan. Sabar dalam cobaan harian. Seperti gangguan orang, ya, kehilangan barang, apalah kehilangan orang yang dicintai dan seterusnya, sabar. Dan contoh yang paling baik adalah Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam pada saat Yusuf alaihissalam anak tercintanya ya, dijahati dan ditipu dayai oleh saudara-saudaranya sendiri, sampai 10 orang saudara, gitu kan. Ini semuanya niat, atau 9 orang niat untuk berbuat jahat di sini. Mereka bisa berkonspirasi untuk itu. Maka Yakub alaihissalam cuma mengucapkan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Waktu dia tahu berita bahwa ini rekayasa, Jibril sampaikan wahyu ini anak-anakmu buat rekayasa, gitu kan. Maka dia cuma mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan permasalahanku kepada Allah. Keutamaan salat maghrib dan isya. Karena kejadian ini yang Nabi SAW sampaikan, bahwa dengan buru-buru beliau datang sampai terengah-engah nafas beliau SAW. Beliau sampai mengangkat kain sarungnya. Yang biasa orang kalau seperti ini yang mau cepat lari supaya tidak terhambat, gitu kan. Karena ingin segera menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat. Lalu menyampaikan bahwasanya di saat ini, maksudnya di waktu seperti ini, artinya maghrib ke isya, ya, itu Allah membuka pintu langit lalu membanggakan kalian sambil mengatakan kepada para malaikat bahwasanya lihatlah hamba-hambaku ini, mereka setelah mengerjakan kewajiban yang saya bebankan, maka mereka masih menunggu kewajiban yang setelahnya.
Jadi ini keutamaan sendiri karena terjadi di waktu maghrib dan isya. Permintaan maaf dari kesalahan adalah ibadah. Dan itu bukan aib. Banyak orang subhanallah dengan egonya nggak mau minta maaf. Misal orang tua pada anak, karena merasa dia orang tua, tak usah minta maaf sama anak. Ini keliru. Walaupun anak kita kecil, kalau kita yang salah, minta maaf. Pada pembantu, pada supir, pada pegawai, siapa saja. Kalau memang kita salah, minta maaf. Karena dihisab Allah hari kiamat tidak ada lagi urusannya ini orang tua atau anak yang salah, siapa dihukum, atau atasan dengan bawahan. Apalagi kalau pemilik hak itu tidak mau memaafkan kita pada hari kiamat, malah lebih berat. Makanya meminta maaf bagian daripada ibadah. Sekarang tinggal kita jelaskan yang dimaksud dengan salaf. Siapa mereka? Maka beliau mengatakan salaf ini yang dimaksud adalah 3 generasi emas yang telah dipaparkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Sebaik-baik manusia, generasi manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Maksudnya para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, para tabi'in yang belajar dari para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, maksudnya para tabi'in, generasi yang belajar dari tabi'in. 3 generasi dan 3 generasi emas, di mana setiap muslim semestinya belajar dari kehidupan mereka. Dan ini dimaksud dengan kaum salaf. Jadi orang-orang yang terdahulu tapi dari 3 generasi ini. Apa sih wasiat-wasiat mereka? Apa yang mereka tinggalkan kepada kita ini dari nasihat-nasihat dan dari perilaku-perilaku? Karena mereka adalah orang yang paling hati-hati sekali dan peka dalam mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Baik itu secara perkataan, perbuatan, praktek lapangan, semua mereka adalah orang yang paling luar biasa. Mereka sangat menjaga dan mereka tidak pernah meluputkan apapun kecuali disampaikan kepada umat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah memanggil wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, takut dan tunduklah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sebelum kau dibangkitkan, sebelum kau nyesal nanti, di hari kiamat tidak bisa lagi lari. Ingatlah pada hari itu ketika kalian melihat kegoncangan, maka lalailah semua manusia, semua wanita yang menyusui anaknya. Daripada hari kiamat dia lepaskan bayinya. Kata Allah SWT digambarkan begitu dahsyatnya ya. Dan gugurlah kandungan setiap wanita yang sedang hamil. Tiba-tiba guguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk. Akan tapi azab Allah sangat keras. Ya, Allah gambarkan bagaimana kita hati-hati. Karena Allah menyuruh memang kita takut pada hari kiamat. Takut akan azab Allah, takut akan hisab. Anda kalau sholat selalu baca dalam Al-Fatihah, Malik Yawmiddin, Raja, pemilik, penguasa hari kiamat. Maksud juga di sini anaknya pasangan, ingatnya kalau kita seorang bujang bisa nikah sama janda punya anak perempuan, asal ibunya sudah berhubungan biologis dengan kita, maka anaknya perempuan jadi mahram abadi, walaupun cerai sama ibunya. Cerai sama ibunya pun anaknya tetap mahram, nggak bisa sama sekali menikah. Begitu pula sebaliknya, seorang gadis yang nikah sama duda punya anak laki-laki, gitu kan. Selama ayahnya si anak tadi atau si duda sudah menggauli si wanita ini, maka anaknya jadi mahram abadi. Tak boleh menikah sama sekali. Ini sama juga sebenarnya tadi dengan nggak boleh menikahi mantan pasangan orang tua. Kalau sudah disentuh oleh orang tua kita, haram buat kita sudah. Nggak bisa lagi. Nah, itu. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, siapapun yang keluar mencari anaknya yang hilang,
Karena itu anak adalah amanah, hilang, dia keliling mencari anaknya. Maka dia di jalan Allah. Siapapun yang keluar dari rumahnya mencari kedua orang tuanya yang hilang darinya, mungkin karena pikun, sudah sangat pikun dan akhirnya bisa hilang, baik itu di musim haji, umrah, atau mungkin keluar dari rumahnya, maka dia di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar seperti ini, ditunjuk orang yang tadi keringatan itu sedang mencari nafkah, maka dia juga jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk mempertahankan agamanya, dia di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk mencari rasa sombong ataupun berbangga-bangga dengan dunia, maka dia di jalan syaitan. Dan ulama mengambil kesimpulan mengatakan siapapun yang merawat jasadnya, dia tahu karena ini amanah dari Allah. Baik dengan dia olahraga, baik dengan dia makan makanan yang baik, dia istirahat yang cukup, tentunya tidak berlebihan. Dia tahu karena ini Allah suruh menjaganya, maka dia dapat pahala. Kita tahu dalam Islam hari Jumat dihubungkan dengan siapa yang mandi junub. Hari Jumatnya laki-laki, kemudian dia pakai baju terbaiknya, dia pakai minyak wangi terbaik di rumahnya, dia sisir rambutnya dengan rapi. Kemudian dia pergi sholat Jumat di awal waktu, dia dengarkan imamnya atau khatibnya, lalu dia sholat, diampuni dosanya yang telah lalu. Coba lihat relevansi antara pengampunan dosa dengan pakai baju bersih, rambut rapi, badan wangi, dan seterusnya. Dan juga hadis Nabi SAW teman-teman ma'ruf sekali yang sudah dikenal. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka, Allah itu indah, rapi, bersih, suka dengan itu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, dia tinggalkan wilayah kafir ke wilayah muslim, maka pasti dia akan mendapatkan muragaman katsira wa sa'a. Artinya peluang-peluang hidup lebih baik dan rezeki yang luas. Dan siapa yang keluar dari rumahnya ingin berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khair. Kadang-kadang subhanallah manusia tidak sadar, nyebut-nyebutin ternyata hilang percuma nanti. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah beramal soleh, diam, sudah tutup, malaikat sudah catat, tidak ada yang tahu, tidak usah ada yang tahu. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta hambanya yang bertakwa, patuh, kaya, suka menyumbang, dan suka merahasiakan amal, khafi. Tidak ada yang tahu amalnya, dia buat, dia pergi. Udah, dia nyumbang, dia diam. Nah, ditanya namanya sudah hamba Allah, selesai. Enggak ada pamer-pamer. Ada orang subhanallah tidak, baru nyumbang sedikit. Itu masjid saya yang kasih itu keramiknya. Itu AC lihat enggak, itu saya yang beli. Untuk apa? Untuk orang bilang, oh hebat ya, pujian orang sepanjang lidahnya. Bodoh benar. Tidak usah teman-teman. Orang beriman tahu ada urusan akhirat, ada malaikat yang catat masalah itu. Pun hal yang difardukan dalam tayammum adalah sebagai berikut. Yang pertama niat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Hendaklah tayammum itu diniatkan supaya dibolehkan mengerjakan ibadah yang tadinya dilarang karena hadath, sehingga dengan bertayammum salat dan ibadah lainnya menjadi dibolehkan. Tentu ini di dalam hati ya, tidak ada lafaz khusus dalam niat. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal bab kita, pada bab ibadah tidak ada lafaz khusus dalam niat. Jadi kalau dia perlu niat, dia cuma lihat dalam hati. Orang yang mengatakan nawaitu shoma gadin, nawaitu usolli fard, nawaitu wudu, ini semua dalam mazhab Syafi'iyah pun hanya khusus bagi orang yang ragu, orang yang bimbang. Tapi kalau orang yang yakin tidak perlu mengucapkan dalam hatinya, sudah selesai. Kita mau sholat duhur, begitu masuk masjid sudah niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, takbir. Masalah jumlah rakaatnya kita sudah tahu, memang 4 rakaat kita mau kerjakan. Masalah kita jadi makmum, tidak usah bilang makmuman, karena kita sudah berdiri mau jadi makmum. Ya mau jadi, maju jadi imam, waktu dia maju dia sudah tahu jadi imam. Ya, gitu, seperti itulah. Yang kedua, tanah yang bersih dan suci yang harus dipakai ya. Berdasarkan firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban dalam surah An-Nisa 43 tadi dan Al-Maidah ayat 6.
dan bertayamum kalian dengan tanah yang baik atau suci. Yang ketiga, tepukan yang pertama yakni meletakkan kedua tangan di atas tanah. Jadi maksudnya sekali saja menepuknya. Yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan berdasarkan firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah muka dan tangan kalian, surah An-Nisa 43. Cukup itu saja, muka dan tangan. Tidak ada kumur-kumur sama debu. Dan syaitan paling suka dengan orang-orang yang kotor, rumah yang kotor. Ya. Memang tempat-tempat kosong, tidak dirawat, kotor, tempatnya syaitan. Syaitan itu kalau melihat tempat bersih, seperti kalau kita lihat tempat yang jorok. Dia sangat suka. Makanya jangan buka pintu itu. Saya yakin teman-teman peruqyah yang sudah punya keterampilan dalam masalah itu, kalau dia masuk ke rumah pasien-pasiennya, pasti juga dia ingatkan masalah itu. Selain tidak boleh ada patung-patung, ada gambar, bersihkan rumah. Tumpuk sampah sembarangan, kotor di belakang rumahnya, kamarnya kalau masuk berantakan. Gitu. Maka ini pintu syaitan. Dia suka dengan tempat-tempat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada kalian, dan mereka pada saat di depan neraka, ya, kemudian mereka sudah mau dimasukkan, mereka nyesal, maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka. Sehingga nanti mereka jathiyah, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berlaku juga untuk orang-orang yang datang setelah kalangan sahabat. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal, seperti kita-kita ini, dengan cara tidak boleh mengangkat suara pada saat masuk di masjid Nabi SAW dan juga sedang mengucapkan salam di depan kuburannya. Dan masuk di dalamnya tidak boleh mengangkat suara atau memotong pada saat penyampaian tentang Nabi SAW sedang disampaikan kayak di majelis ilmu. Misal syekhnya, ustadznya, kiainya lagi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, nggak boleh orang putus, sebentar saya mau tanya, nggak boleh potong sampai selesai. Ini pekahnya para ulama memaknakan ayat ini karena ancamannya berat. Seluruh amal soleh yang lalu bisa hilang gara-gara masalah ini. Sekarang gini, fair saudariku muslim. Anda kalau lihat artis seperti itu, walaupun pakaian sopan, tertarik nggak kira-kira? Nah itu jadi masalah. Sampai pada tingkat akhirnya karena munculnya perasaan suka itu mungkin bisa merusak fitrah biologis Anda. Sekarang suami Anda sudah merangsang, memberikan yang terbaik, Anda membayangkan orang lain karena banyaknya tontonan. Itu salah satu hikmah dilarangnya melihat sosok yang diharamkan. Coba Anda turunkan pandangan, tadi itu tujuan kita bahas pada hari ini. Dan kalau Anda tidak nonton film Korea, kenapa? Kan tidak ada masalah. Tidak ada yang jadi masalah buat Anda. Tidak ada yang rugi. Lebih kan Anda nonton ceramah, Anda nonton cuplikan yang bisa menambah keimanan. Hijrah itu menjadi wajib dalam makna khusus ini, pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim, kalau memang betul-betul dia tidak bisa beribadah di lokasi tersebut dan dia masih memiliki lokasi yang bisa dia beribadah. Seperti kasus para sahabat waktu sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dan di sana masyarakat menyambut kaum muslimin, bahkan dianggap seperti saudara mereka sendiri oleh orang-orang Ansar, dan di Mekah mereka tertindas, maka di sini wajib hijrah. Makanya waktu itu seluruh muslimin umumnya hijrah. Yang tinggal di Mekah hanya orang-orang yang menyusul masuk keimanan dalam hati mereka dari penduduk Mekah, dan mereka belum sempat hijrah di awal waktu, tapi masih terbuka waktu itu pintu Madinah untuk hijrah sampai terjadinya kesepakatan Hudaybiyah. Barulah pintu hijrah ditutup terlebih dahulu beberapa waktu dan terbuka lagi sampai pembebasan kota Mekah. Namun setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fath. Mulai sekarang tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Seluruh Mekah silakan duduk di Mekah. Dan yang paling terakhir hijrah, Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, yang sempat hijrah di malam, niat ingin hijrah ke Madinah di malam
pengepungan kota Mekah. Ibu-ibu saya sarankan selalu ucapkan setiap suaminya mau keluar rumah, apa saja dipanggillah suaminya. Bahasakan baik-baik, dipanggil kakak kah, dipanggil abang kah, dipanggil apa saja. Bahasanya bilang, tolong bawa pulang ke rumah rezeki halal buat saya sama anak-anak. Pesankan suaminya. Jangan buat gulanya, kopinya, susunya, bajunya, air yang dibayar, listrik rumah semuanya haram. Bagaimana bisa ini? Seakan-akan dia meletakkan najis di dalam rumahnya. Pendapatan yang haram, berbahaya. Walaupun sedikit tapi halal itu berkah dibandingkan banyak tapi haram, karena rentetannya kemana-mana. Termasuk hadis Nabi SAW, bagaimana seseorang yang rambutnya acak-acakan, nggak punya alas kaki, bajunya kotor, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Kalau sudah berumah tangga, itu sudah kita berlepas tangan, dalam arti kata bukan lagi seperti anak kecil yang diurus. Nah, ada juga orang tua berlebihan dalam masalah ini. Walaupun anaknya sudah berumah tangga, dicampurin semua. Datang ke rumah, terutama ibu-ibu ini biasa. Makanya sering bermasalah dengan anak mantunya. Anak mantunya mau pasang bunga warna hijau, dia mau bunga warna kuning. Nggak mungkin ketemu, akhirnya ribut. Suruh anaknya cerai, nggak boleh ini. Haram dalam agama. Hanya karena dia tidak suka dengan anak mantunya. Nggak bisa. Yang menikah anak kita, bukan kita. Jangan campurin itu. Urus rumah sendiri. Dan kita sebagai orang tua jangan pernah campuri pengaturan rumah tangganya anak kita. Udah, kasih masukan, nasihat silakan, tapi jangan campur. Mau dia pakai piring kecil nggak apa-apa, kita piringnya besar, nggak usah masuk ke dapur bu, periksa lemarinya. Hah? Kenapa piring kamu kecil? Anak saya sudah dikasih makan atau belum? Kan urusan kita itu. Menghormati, memuliakan, ya. Juga dengan cara tidak menambah dan menguranginya. Apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, teman-teman, masuk akal atau tidak masuk akal, diterima. Akal kita yang harus tunduk, coba memahaminya, bukan ditolak. Ya, ya. Banyak orang mengatakan, masa sih masuk akal? Lalat itu kalau jatuh di minuman kemudian dicelupkan, maka sudah layak diminum. Itu perkataan Nabi SAW. Masuk akalmu atau tidak ada urusan dengan kita. Nah, karena akal kita harus tunduk dengan wahyu, bukan sebaliknya. Dan semua penyampaian Nabi SAW, masalah kematian, masalah alam barzah, masalah surga dan neraka, dan orang yang ragu serta membantah hanya kalangan orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan hijrah bisa menjadi sunnah kalau seandainya dua keadaan. Yang pertama, seorang muslim menemukan di lokasi dia bisa beribadah, tapi kalau dia pindah di satu kota yang lain lebih baik ibadahnya, tapi di lokasi dia tidak terganggu dia ibadah sebenarnya, maka di sini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Atau misal seseorang muslim berada di satu lokasi di mana dia ibadahnya terganggu, tapi kalau dia pindah ke lokasi lain mungkin juga ibadahnya terganggu. Artinya hampir sama. Maka ini dia punya pilihan. Seperti kasus para sahabat waktu Nabi SAW bolehkan mereka hijrah ke Habasyah di Ethiopia. Itu kasusnya adalah di sana ada raja yang adil, tapi seluruh negeri beragama Nasrani, dan mereka tidak punya atau punya pilihan tinggal di Mekah dalam kondisi memang bisa beribadah tapi juga tertindas, gitu kan? Atau pergi ke Ethiopia yang mungkin bisa ibadah tapi juga negara kafir. Maka di sini tentu opsinya adalah sunnah, dia bisa pilih mana yang terbaik buat dia.